Energi sejati tidak hanya diukur dari megawatt, tapi dari seberapa banyak senyum yang ia ciptakan. Hari ini, anggota INBI melepaskan helm, turun langsung melihat denyut nadi Ulu Belu. Terima kasih Pertamina. Keren Pertamina. Nama saya Koko Diki Prasetya. Di sini saya sebagai ketua kelompok Kopi Belu. Kopi Belu ini merupakan salah satu program yang berfokus pada hulu hilirisasi kopi, di mana kita bersama PGI ini bersama-sama untuk kita mengedukasi masyarakat mulai dari on farm, kemudian pasca panen, roaster dan barista. Itu dimulai dari 2018 sampai sekarang. Kita sudah 5 tahun penelitian tentang penggunaan panas bumi sebagai dryer. Insya Allah di tahun ini kita akan mulai produksi massal untuk pengeringan kopi itu sendiri. Senang dan bangga bahwa kopi kita akhirnya bisa dicicipi, dinikmati oleh komunitas INBI, di mana ini sangat berperan untuk melebarkan sayap pemasaran kita, sehingga nanti mungkin dari 100 sekian peserta kemarin, 2 atau 3 bisa bekerja sama atau menjadi buyer dari kita. Kopinya luar biasa nih, kopi robusta khasnya Ulu Belu, tapi di mix sedikit dengan arabikanya, juga produksi dari Ulu Belu. Luarnya, oke punya. Ulu Belu dan kopi ini selalu beriringan. Ketika PGI maju, kopi otomatis juga akan maju karena memang sinergitas yang sangat baik. Nama saya Ediansa, saya ketua kelompok Ulu Belu Triompen. Kegiatan saya sehari-hari mengurusi tanaman melon geotermal. Sebenarnya konsep perkebunan melon geotermal ini adalah perkebunan yang lebih modern. Untuk skala perkebunan melon dengan kapasitas 1000 sampai 1200 tanaman itu bisa cukup hanya dihandle untuk 1 orang. Itu mungkin yang agak berat itu di modal utamanya atau modal pertamanya, karena kita harus membuat greenhouse yang semuanya tertutup gitu. Jadi di dalam greenhouse ini sudah memakai Brin. Jadi itu pemanas ruangan yang diambil dari geothermal sini. Alat Brin itu otomatis dia bakal hidup menghangatkan greenhouse ini. Semenjak kita tanam melon ini mungkin udah 2, 3, 4 tahun, alhamdulillah kita secara ekonomi sangat terbantu. Karena bisa kebayang kalau misalnya 3 sampai 4 kali dalam setahun, kalau di dalam satu greenhouse bisa 1 sampai 5 ton, itu bisa cukup menghasilkan dan cukup mendongkrak ekonomi kelompok kita. Nama saya Supari Ningrum. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok Kemasari, Keluarga Mandiri Sehat dan Lestari. Di sini kami memiliki 2 kegiatan, yaitu di Dapur Purisetra dan di Bank Sampah. Di Dapur Purisetra kami melakukan pengolahan PMT, dan di Bank Sampah kami memiliki kebun sari. Di sini penanaman tanaman untuk ketahanan pangan. Dapur Purisetra sendiri itu kami di situ ada produk yang kami hasilkan, yaitu PMT. PMT itu kami olah setiap bulan dan kami bagikan ke posyandu. Masing-masing posyandu memiliki balita, lansia, dan ibu hamil. Mereka masing-masing mendapatkan PMT tersebut. Kemudian di Bank Sampah Lansia ini kami ada kegiatan menabung sampah dari lansia, kemudian kebun sari yang diolah langsung oleh ibu-ibu kader yang ada di Pekon ini. Dari hasil kebun sari kami ini, kami dapat menghasilkan inovasi baru, yaitu seperti olahan tanaman toga yang kami rangkum dalam Ramusari namanya. INBI ini kan nasional, skalanya nasional. Mudah-mudahan setelah kemarin hadirin semua yang ada kegiatan bersama dengan PGI kemarin sudah menyicip produk olahan kami. Semoga
produk ini bisa dibawa ke nasional, dibawa mereka kemana-mana asal mereka, dari ibu-ibu yang dulu yang tidak punya penghasilan, belum punya penghasilan karena mereka ibu-ibu kader ini pure ibu-ibu rumah tangga. Nah, ketika kami sudah masuk di kelompok Kemasari binaan CSR PGE ini, alhamdulillah perekonomian keluarga dapat dibantu dengan penghasilan, ada fluktuatif sebenarnya, tapi minimal ada sekitar 300 sampai dengan 500.000 satu bulan kami bisa menghasilkan per orangnya. Perkenalkan, nama saya Wastoyo, saya sebagai Wakil Ketua KUPS Margo Rukun Bestari. KUPS Margo Rukun Bestari ini berdiri sejak tahun 2023. Sebelum berdirinya KUPS Margo Rukun Bestari ini, kami adalah kelompok anak muda yang berkegiatan untuk konservasi lingkungan. Dulunya saya selaku Wakil Ketua KUPS Margo Rukun Bestari, di tahun 2022 kami bertemu dengan PGE Areal Ulu Belu. Sehingga di situ muncullah inisiasi untuk kolaborasi bersama, karena memang kegiatan kita dan PGE itu seiring sejalan. Selamat atas 100 tahun berjalannya geotermal di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya geotermal ini kita bisa membuktikan bahwa energi bersih benar-benar tercipta, manfaat kepada masyarakat bisa dirasakan secara nilai ekonomi, ekologi, dan sosial. Merawat energi bukanlah sekadar menjaga putaran mesin turbin, tetapi memastikan bahwa uap panas dari perut bumi ini terus mengalirkan harapan, kemandirian, dan masa depan bagi kehidupan di atasnya.